Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk kesempatan dan peluang ini kita dapat bersama-sama beribadah secara online pada pagi hari ini. Saya percaya semuanya karena kemurahan dan kehendak Tuhan untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi, untuk makluman semua bahwa pada minggu hadapan ini 3 hari bulan 10 gereja sudah dibuka kembali untuk kita dapat beribadah bersama-sama di dalam gereja. Dan saya percaya semua kita sudah dimaklumkan tentang SOP terkini, dan itu akan dipost di dalam grup WhatsApp jemaat, dan kita akan mengetahui apa syarat untuk kita dapat bersama-sama beribadah di dalam gereja. Maka dengan itu, syukur puji Tuhan, saya yakin semuanya karena waktu dan rencana Tuhan untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami kembalikan syukur hormat kepada Tuhan Yesus yang sangat baik. Karena Tuhanlah kami ada pada pagi hari ini. Karena Tuhanlah kami dapat berkumpul bersama-sama seperti ini. Walaupun secara online, namun kami percaya berkat Tuhan tetap kami nikmati, kami rasakan dalam hati kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang berada di kampung ini, baik yang berada dan dimanapun, kiranya Tuhanlah yang memberkati dan melindungi mereka. Juga jemaat yang sedang sakit, yang sedang dalam kelemahan, kami yakin yang kasih karunia akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa juga bagi semua jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, beban berat, masalah dalam hidup mereka. Kami berdoa, kami yakin Tuhanlah yang akan memberikan kelepasan, kekuatan kepada mereka untuk menempuhi hidup mereka dengan kuat setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk ibadah kami secara online pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir kami percaya Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami memulai dan kami mendasari ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua jemaat yang siap memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Kemanapun kami kan pergi.
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom, saudara-saudara sekalian. Tapi senangan dakasabun kumadati kesenanku di suanangaran Tuhan Kembagu. Selamat beribadah bersama meskipun kita di rumah masing-masing. Doa dan harapan agar kita terus kuat, bersemangat, senantiasa mengikuti Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Nah, sebelum kita meneruskan pembelajaran Alkitab atau perkongsian firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa dulu dan saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami datang di hadapan-Mu, merendahkan hati, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan dan kami mohon penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Baik hamba sendiri yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, mohon supaya tuntunan daripada Romo. Jemaat yang mendengar, meskipun dalam ibadah talian, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menyentuh hati kami bersama. Biarlah Engkau sendiri Tuhan Yesus Kristus bekerja pada jemaat-Mu dimanapun kami beribadah, dimanapun kami duduk mendengar kebenaran firman-Mu. Kuasai pendengaran kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Kuasa-kuasa gelap yang coba mengganggu, kami tolak singkir keluar dari ruangan atau dalam masa ini. Engkau sendiri Tuhan yang menyertai. Kami juga mau berdoa anak-anak Tuhan yang punya persoalan, masalah dan sakit penyakit. Engkau Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan, memberi kesembuhan dan memberi kelepasan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami minta dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Baiklah saudara-saudara yang saya kasih, mari kita lihat firman Tuhan sebagai pembacaan firman Tuhan dan juga sekaligus perkongsian firman Tuhan pagi hari ini. Yaitu saya ambil dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua, dan tapi sebenarnya seluruh pasal ini, tetapi saya akan ambil beberapa petikan firman Tuhan untuk perkongsian dan pelajaran kita. Baiklah, saya akan baca dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 1 dan 2 dahulu. Demikian firman Tuhan. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang pawira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara sekalian, tema gereja kita pada bulan ini, pastor sidang kita sudah mengupas dan membahas dalam beberapa minggu yang lalu. Tentunya memberi dorongan agar kita tetap setia mencari Tuhan meskipun cabaran silih berganti untuk menekan dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya kerinduan kita agar penyembahan kita kepada Allah yang berdaulat itu terus menerus tanpa dibebani atau dihalangi atau dikekangi oleh pandemi COVID-19 masa ini, atau kerisauan mengenai keuangan kita, pekerjaan kita, kenaikan harga barang-barang yang tidak menentu, bahkan masalah-masalah lain yang kita hadapi pada masa ini. Walau bagaimanapun kita tetap mencari Tuhan, takut atau menghormati Dia dengan sikap kita mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Suatu hal kita mencari atau mencintai Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan membebaskan kita daripada perhambaan dosa dan kuasa kegelapan itu. Nah, saudara sekalian, dari pembacaan firman Tuhan tadi ada 4 gaya kehidupan keluarga Kornelius yang takut akan Tuhan, supaya ia menjadi gaya hidup kita sebagai penyembah kepada Allah yang hidup. Nah, yang pertama atau gaya hidup yang pertama yang mewarnai kehidupan keluarga Kornelius yaitu hidup saleh. Boleh kita baca balik ayat kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, saudara, Kornelius adalah orang Roma yang berhikmat atau bekerja sebagai pahlawan atau pawira tentara orang Romawi yang berasal daripada Kaisaria. Boleh rujuk ayat 1. Ya, dari Kaisaria. Ia bukan orang Yahudi, tetapi menjadi Kristen oleh pekabaran Injil oleh rasul-rasul atau murid-murid Yesus, termasuk Petrus sendiri. Nah, mereka sekeluarga dan kawan-kawannya telah mendengar khotbah Rasul Petrus dan mereka semua bertobat. Kornelius serta keluarganya menyembah, mengasihi, menghormati Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, sehingga Kornelius disebut hidup saleh. Nah, arti hidup saleh di sini yaitu orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang taat setia kepada Tuhan, perbuatannya adil. Boleh kita rujuk ayat 22 dalam pasal yang sama. Dikatakan ayat 22, jawab mereka, maksudnya orang-orang yang menyaksikan kehidupan keluarga Kornelius. Kornelius seorang pawira yang tulus hati
dan takut akan Allah. Wah, ini terkenal baik lagi. Dia katakan, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kukatakan. Nah, ini jawaban orang-orang Yahudi atau orang-orang yang menyaksikan kehidupan Kornelius, bahwa dia hidup salih, dia mengasihi Tuhan, dia terkenal baik di antara seluruh bangsa pada waktu itu. Wah, luar biasa. Jadi artinya hidup Kornelius di sini itu diwarnai dengan hidup salih, dan sehingga dia mempunyai kesaksian yang baik di antara keluarga-keluarga bangsa-bangsa pada waktu itu. Tapi saudara, sedihnya dalam zaman kita banyak kehidupan keluarga kita yang tidak hidup salih, menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat bagi orang lain, dan sehingga membuat orang lain tidak datang beribadah kepada Tuhan. Dan jangan mereka tidak datang ke gereja karena kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup kita tidak saleh, hidup kita buat yang tidak berkenan. Bilang dusun apa di amata tulun ke kita di kawayon, sehingga mereka tidak lagi diberkati dan datang kepada Tuhan. Nah, ini yang seharusnya kita pelihara dalam hidup kita sebagai orang yang pengikut Tuhan atau yang menghormati Tuhan, yaitu kita pelihara hidup yang saleh. Mari saudara-saudara sekalian, sepanjang dalam hidup kita, mari kita pelihara hidup yang saleh. Orang yang takut akan Tuhan atau menghormati Tuhan, menyembah Dia. Dan dalam apapun bentuk keadaan hidup kita, tetap berkenan kepada Tuhan dan menjadi saksi yang heran. Nah, yang kedua, gaya hidup yang kedua yang mewarnai hidup Kornelius, saudara, yaitu takut akan Tuhan. Kornelius dan seisi keluarga takut akan Tuhan, dikatakan dalam ayat 2. Ia serta seisi rumahnya dikatakan takut akan Allah. Maksud takut akan Allah di sini yaitu menghormati Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan. Dengan kata yang lain, sekali lagi saya ulangi, yang mau mencari Tuhan, beribadah, menjauhi kejahatan. Dia tidak senang dengan hal-hal yang tidak baik. Dia mau hidup kudus dan mau melayani Tuhan. Saya sudah baca tadi ayat 22 sebagai ayat perbandingan, bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah dia diwarnai dengan yang melakukan hidup yang tulus hati dan terkenal baik. Nah, ini tidak hidup yang mencecatkan orang, pemandangan orang lain. Nah, Kornelius yang takut akan Tuhan mendapat penglihatan daripada Tuhan. Coba kita rujuk ayat 3. Karena dia takut akan Tuhan, dalam ayat 3 dalam pasal yang sama, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Wah, di sini kita lihat orang yang takut akan Tuhan seperti Kornelius di sini, yaitu diberi penglihatan kepada Tuhan. Bukan saja penglihatan, tapi diberi penyataan. Nah, saudara sekalian, bila kita menghormati atau menyembah Tuhan, ada pengabdian kita kepada Dia, ada buahnya. Bila gereja dan umatnya beribadah dengan benar, hidup suci di hadapan Tuhan, dan ada melayani dengan sungguh-sungguh, ada pengabdian atau komitmen dalam pelayanan, ada penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan mengalami seperti yang Kornelius alami. Di mana dikatakan di ayat 3 tadi, yaitu dia akan mendapat penglihatan. Artinya, saudara, bukan saja penglihatan di dalam mimpi kita atau dalam manifestasi roh,
tapi penglihatan di sini yaitu banyak hal-hal yang akan kita alami bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang menghormati Tuhan di sini, dia akan nyatakan sesuatu, bukan saja penglihatan. Maka berkat-berkat yang dari firman Tuhan, berkat dari luar akan kita rasakan. Bila kita menghormati Tuhan, ada penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, mari kita jalani hidup ini takut akan Tuhan, supaya kita akan memuliakan Dia dan juga memberkati orang lain. Mari kita hidup takut akan Tuhan seperti Cornelius dari sisi rumah tangganya. Nah, yang ketiga, gaya hidup yang ketiga yang mewarnai Cornelius di sini yaitu murah hati. Masih ayat yang kedua dikatakan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Keluarga Cornelius dan Cornelius secara pribadi adalah bermurah hati. Murah hati berarti di sini ada kepedulian, ada rasa kasih sayang. Boleh dikatakan kalau yang lain itu dermawan, tidak kedekut, menolong banyak orang yang susah dan orang yang berkekurangan dan sebagainya. Ini yang dibuat oleh Cornelius. Coba kita lihat lagi 2b, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia bukan orang Yahudi, dia bangsa Romawi, tetapi dia menolong bangsa yang lain. Karena orang Yahudi pada waktu itu adalah mengalami kemiskinan. Jadi saudara-saudara, kita boleh rujuk lagi ayat 4 dalam kepedulian Cornelius di sini. Coba kita lihat ayat 4. Ia maksud di sini malaikat Tuhan menatap. Ia di sini Cornelius, maafkan saya, menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat dan Allah mengingatkan engkau." Ada istilah sedekahmu, ini murah hati, kemurahan Cornelius sekeluarga. Sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingati atau mengingat engkau. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kemurahan hati Cornelius telah naik ke hadirat Tuhan dan Allah mengingatkan dia. Kemudian kita baca lagi ayat 31 sebagai ayat perbandingan. Ayat 31 dikatakan, dan ia berkata, "Cornelius, doamu telah didengar oleh Allah." Nah, sekali lagi, sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Sudah 2 kali diulangi kata-kata ini. Murah hati merupakan suatu penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi artinya di sini Allah memperhati kemurahan hati atau sedekah, perbuatan yang baik yang dibuat oleh Cornelius ini, sehingga perbuatan yang buat dia memberi sedekah, rasa kasih sayang, menolong orang yang susah, maka Allah mengingat kemurahan mereka sekeluarga. Saya katakan tadi bahwa murah hati itu merupakan bukan saja penyembahan kita kepada Allah, tetapi adalah memuliakan Dia, suatu persembahan yang bau harum bagi Dia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun dalam masa ini, masa pandemik, kita bukan saja bermurah hati, kita menerima beberapa bantuan selama ini, tapi mari kita terus-menerus ada pengabdian untuk menolong orang yang susah juga. Bukan saja dalam doa kita, tetapi apa yang telah kita buat selama ini yang dilanda dengan musibah dan sebagainya, kita telah memberi murah hati kepada mereka, memberi kebajikan kepada orang-orang yang susah. Dan biarlah
murah hati ini kita ajar kepada anak-anak kita hari ini dan generasi atau generasi mereka seterusnya, sehingga generasi yang akan datang tetap ada rasa murah hati, ada rasa kasih sayang, banyak menolong orang-orang yang susah dan dermawan, menolong banyak orang dalam kesusahan dalam apapun bentuk. Karena dunia ini bukan lagi makin baik tetapi semakin susah. Dan inilah peranan gereja kita hari ini, yaitu gereja yang takut akan Tuhan, yaitu rasa kepedulian kepada orang-orang yang dalam keadaan susah. Mari kita delegasikan ini kepada generasi yang akan datang. Kita tidak mau generasi ini kedekut. Mereka sudah tinggi pelajaran dan sudah ada kerja yang baik dan gaji yang tinggi. Mari ajar mereka untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan dan mengerjakan yang terbaik untuk memberi rasa sayang kepedulian kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, saudara, gaya hidup Cornelius yang keempat, yaitu hidup dalam doa. Masih ayat yang kedua dikatakan di sini, ayat kedua, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Cornelius senantiasa berdoa kepada Tuhan, tidak berhenti. Bukan 1, 2, 3 hari dia berdoa, tetapi Alkitab mengatakan di sini senantiasa berdoa kepada Allah. Artinya dia hidup di dalam doa. Takut akan Tuhan juga merupakan ada doa yang benar di hadapan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan tiap hari. Hidup di dalam doa, saudara-saudara, yaitu sikap yang memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, menjauhi kejahatan. Bila kita hidup di dalam doa, senantiasa berdoa, tidak ada putus-putus, mau bergaul Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Mari kita belajar hidup kudus dan beribadah dan mencari wajah Tuhan di dalam hal berdoa seperti Cornelius. Nah, hidup dalam doa juga kita belajar bahwa doa, ada doa yang benar. Saya kira Cornelius punya suatu posisi doa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga doanya didengar oleh Tuhan, diingat oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat, coba ayat yang keempat, ia menatap malaikat itu dan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu, semua permohonan, semua yang diminta oleh Cornelius di sini, dia bilang telah naik ke hadirat Allah. Bukan sejak murah hati, sedekah yang dia berikan, tapi di sini dikatakan telah naik ke hadirat Tuhan, dan dia bilang Allah mengingat engkau. Wah, ini kita mau dalam keluarga kita, ini kita mau dalam pribadi kita, yaitu Tuhan pada katakan permohonan kita itu naik di hadirat Tuhan, ada di dalam kehadiran Tuhan, ada di dalam ada dalam jawaban Tuhan. Dan juga Allah mengingatkan engkau. Dia ingat. Maksud engkau, Tuhan mengingat Cornelius ini, sangat Allah mempedulikan dia, memperhati dan sebagainya. Saya kira hari ini kita mau gaya hidup seperti Cornelius, senantiasa berdoa supaya kita pun mendapat perhatian daripada Tuhan. Doa kita datang naik ke hadirat Tuhan, didengar oleh Tuhan, bahkan apapun Tuhan mempedulikan keadaan kita. Nah, saudara, akibatnya pengalaman keluarga Cornelius di sini, semua doa, inilah dia, semua doa itu telah naik ke hadirat Tuhan. Inilah pengalaman Cornelius ketika dia tidak berhenti berdoa kepada Tuhan. Bahkan ayat 31 dikatakan, 31, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengar. Dan bukan saja naik ke hadirat Tuhan, tetapi Tuhan dengar. Kalau Tuhan sudah dengar, artinya dia sudah menjawab. Dan dikatakan telah diingat di hadapannya. Sudah ada di dalam hadirat Tuhan, ada di hadapan. Semua bahan-bahan doa yang dia pohon di hadapan Tuhan. Allah
sudah menerima doa Kornelius. Allah sudah mendengar doa Kornelius. Nah, saudara sekalian, kesenanku di sana ngaranda Tuhan dasar tokoh no gaya tepeni kungawi dalam takut akan Tuhan. Penyembahan tokoh di Tuhan adalah sikap hidup kita, yaitu hidup di dalam doa. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di ayat kitab yang lain, mengajak jemaat agar tetaplah berdoa, selalu ada perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Nah, apapun keadaan tokoh tepeni kungawi, samada senang atau tidak senang, sakit atau tidak sakit, rasa ada ada bebanan, ada tekanan, dan tidak ada tekanan, ada tertindis jiwa kita, terguris hati kita. Mari kita sama-sama mau bertemu dengan Tuhan dalam berdoa tiap hari dan sepanjang masa. Sebab itu saya ajak saudara-saudara pagi hari ini, kalau hidup kita dalam keluarga belum menyentuh hati Tuhan, saya ajak kita untuk pagi hari ini datang kepada Tuhan. Mari kita sentuh hati Tuhan seperti doa Kornelius. Gaya hidup Kornelius yang takut akan Tuhan, yaitu ada 4 cara atau gaya yang dia lakukan sehingga jawaban doa Tuhan ingat dia, yaitu hidup saleh, hidup suci, menjauhkan kejahatan. Yang kedua, menghormati Tuhan atau takut akan Tuhan. Apapun situasi, tetap kita hormat Tuhan. Kita tidak menghina Tuhan, memuja kepada yang lain, tetapi memuji kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu gaya hidup Kornelius, yaitu bermurah hati, yaitu ada kepedulian orang yang susah. Dan yang terakhir, hidup di dalam doa. Mari kita warnai ibadah keluarga kita dengan 4 hal ini seperti hidup Kornelius, sehingga gaya hidup kita memuliakan nama Tuhan, meninggikan namanya, dan nama Yesus Kristus dipermuliakan dan tersebar di mana-mana, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan hari ini sebagai kupasan takut akan Allah, di mana kami belajar dari hidup Kornelius sendiri. Gaya hidup Kornelius dan keluarganya, mereka hidup saleh, menghormati Engkau ya Tuhan. Mereka murah hati dan mereka hidup dalam doa. Tolong Bapa di surga, kiranya gaya hidup Kornelius dan keluarga ini menjadi gaya hidup kami pada masa sekarang ini, saat ini. Ampuni kami Tuhan, kalau hidup kami tidak saleh. Kami selalu berbuat salah, menolak dan tidak menerima firman-Mu. Kalau hidup kami ini Tuhan tidak menghormati Engkau, kami selalu menghina Engkau, ampuni kami dan kami mau bertobat. Beri hati kami yang murah hati. Jadikan kami Tuhan alat-Mu untuk menyalurkan berkat-berkat sehingga kerajaan Allah diperluaskan melalui harta milik, harta melalui keuangan, dan juga hidup di dalam doa. Pimpin kami ya Tuhan, jemaat-Mu dan gereja-Mu Tuhan, supaya tetap mengamalkan 4 gaya hidup ini sepanjang masa dan sampai Tuhan datang. Dan inilah doa dan ucapan syukur kami panjatkan hanya dalam nama Yesus. Amin.